Halo semuanya, selamat datang di video kami. Kali ini saya bersama teman-teman saya satu kelompok akan membahas tentang fungsi finansial. Salah satu bagian penting dari pengelolaan keuangan yang wajib dipahami, baik untuk bisnis maupun kehidupan sehari-hari. Kita akan menjelaskan dengan cara sederhana dan yang mudah dipahami. Jadi pastikan tonton sampai selesai. Yuk kita mulai. Oke, baik. Yang pertama ada accrued. Accrued merupakan singkatan dari accrued interest. Fungsi dari accrued itu sendiri digunakan untuk menghitung bunga akrual untuk surat berharga, seperti obligasi yang membayar bunga atau kuponnya secara berkala atau periodik. Contoh lainnya merupakan obligasi pemerintah dan obligasi korporasi yang biasanya kasih kupon setiap 6 bulan sekali ataupun tiap tahun. Di sini kita memiliki rumus accrued, yaitu sama dengan accrued buka kurung issue titik koma. Nah, di sini titik koma ataupun koma bisa disesuaikan dengan settingan dari komputer atau laptop kalian sendiri. Selanjutnya ada first underscore interest titik koma settlement titik koma rate titik koma par titik koma frekuensi titik koma basis tutup kurung. Dan keterangannya adalah issue untuk tanggal penerbitan surat berharga atau obligasi. Yang kedua ada first interest, tanggal pembayaran bunga atau kupon pertama. Yang ketiga ada settlement, tanggal penjualan atau penyelesaian obligasi. Dan bunga akrual itu biasanya dihitung sampai tanggal ini. Yang keempat ada rate, suku bunga kupon tahunan dari surat berharga. Contohnya 8% ditulis 0,08 dalam bentuk desimal. Yang kelima ada par, nilai nominal atau pokok dari surat berharga. Yang keenam ada frekuensi, yaitu frekuensi pembayaran kupon dalam setahun. 1 sampai dengan tahunan, 2 itu semesteran, dan 4 kuartalan. Yang ketujuh ada basis. Nah, basis di sini opsional, metode penghitungan hari yang digunakan. Selanjutnya, kita memiliki studi kasus untuk contoh accrued itu sendiri. Obligasi korporasi PT Maju Jaya dibeli dengan nilai nominal Rp1.000.000 pada tanggal 1 Januari 2025. Kupon obligasi sebesar 10% per tahun yang dibayarkan tiap 6 bulan atau semesteran. Pembayaran kupon pertama adalah 1 Juli 2025. Nah, kita di sini diposisikan sebagai yang menjual obligasi tersebut pada tanggal 15 April 2025. Hitung bunga akrual atau accrued interest yang harus dibayar pembeli kepada kita. Jadi di sini diketahui tanggal terbitnya 1 Januari 2025 untuk issue. Yang kedua ada tanggal kupon pertama, yaitu first interest pada tanggal 1 Juli 2025. Tanggal settlementnya itu 15 April 2025. Rate kuponnya itu 10%, sementara nilai nominal atau parnya Rp1.000.000. Frekuensinya itu 2, karena semesteran kan, seperti yang tadi sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Terus ada basis, ya sama dengan 0, karena menggunakan sistem penghitungan hari 30/360. Jadi kita tinggal input saja data yang telah ada, sama dengan accrued, buka kurung, tanda petik 01 2025, petik, titik koma. Selanjutnya kita masukkan first interest-nya, selanjutnya kita masukkan settlement, rate, nilai nominal, frekuensi, dan basis. Hasilnya jadi Rp28.889. Selanjutnya ada accrued, yaitu accrued interest at maturity. Lihat ada huruf M di belakangnya, itu yang membedakan accrued dan accrued. M itu singkatan dari maturity atau jatuh tempo. Nah, fungsi dari accrued itu sendiri adalah bunga yang diperoleh untuk sekuritas yang bayarnya hanya sekali saat jatuh tempo, alias tidak ada bunga periodik. Rumusnya itu sendiri sama dengan accrued, buka kurung issue, titik koma maturity, titik koma rate, titik koma par, titik koma basis, tutup kurung. Keterangannya, issue itu untuk tanggal penerbitan surat berharga itu sendiri atau obligasi. Yang kedua, maturity, tanggal surat berharga akan jatuh tempo. Nah, bunga dihitung hingga tanggal tersebut. Yang ketiga ada rate, suku bunga kupon tahunan dari surat berharga. Contohnya itu 8%, ditulis 0,08. Yang keempat ada par, nilai nominal atau pokok dari surat berharga. Yang kelima basis, sama seperti accrued tadi, basis ini opsional, yang merupakan metode penghitungan hari yang digunakan. Selanjutnya kita ada studi kasus untuk contoh accrued itu sendiri, yaitu pemerintah menerbitkan surat berharga jangka pendek atau SPN pada tanggal 1 Februari 2025 dengan nilai nominal Rp100 juta.
Sementara SPN ini akan jatuh tempo pada 1 Agustus 2025 dan memberikan bunga 6% per tahun. Bunga dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo. Hitung total bunga yang diterima saat jatuh tempo. Di sini kita menuliskan dulu diketahui tanggal terbit atau isunya adalah 1 Februari 2025. Sementara tanggal jatuh tempo atau maturity-nya adalah 1 Agustus 2025. Rate bunganya itu sendiri merupakan 6%, nilai nominal atau parnya adalah 100 juta rupiah, basisnya itu sendiri 2, actual per 360. Di sini kita tinggal input saja data yang telah disediakan sama dengan addendum, buka kurung, isunya 1 Februari 2025, tanda petik, titik koma, petik lagi, maturity, titik koma, rate bunga, titik koma, nilai nominalnya tadi 100 juta rupiah, dan selanjutnya basis. Hasilnya 30.167 rupiah. Nah, dilanjutkan oleh saya, Vanisha Akritasi Majinta. Sekarang saya akan membahas tentang Amor Degree. Fungsi Amor Degree pada Excel. Nah, biasanya kita menggunakan fungsi Amor Degree ini untuk menghitung nilai penyusutan atau depresiasi suatu barang setiap periode akuntansi. Perhitungannya dengan menggunakan menerapkan koefisiensi depresiasi yang tergantung dari umur aset tersebut. Nah, untuk rumusnya itu sama dengan Amor Degree buka kurung cost titik koma debt purchase titik koma first period titik koma salvage titik koma periode titik koma rate titik koma basis. Untuk penggunaan titik koma dan koma itu tergantung dengan Excel masing-masing pengguna. Biasanya ada yang menggunakan koma dan titik koma. Jadi disesuaikan dengan Excel pengguna. Untuk keterangannya, cost itu merupakan nilai awal aset. Nilai awal aset misalnya contohnya, saya membeli sebuah laptop dengan harga 200 juta. Jadi nilai awal asetnya itu 200 juta. Lalu yang kedua itu ada date purchase, itu tanggal pembelian aset. Tanggal pembelian aset, misalnya saya membeli aset pada tanggal 2 Februari 2025. Sesuai dengan aturan Excel, kita menggunakannya dengan 02 garis miring 02 garis miring 2025. Untuk first period itu tanggal terakhir periode pertama perhitungan. Misalnya tadi kita kan membeli laptopnya pada tanggal 2 Februari 2025. Jadi tanggal terakhir periode pertama biasanya itu digunakan 31 Desember 2025. Jadi di isinya itu 31 garis miring 12 garis miring 2025. Yang keempat ada salvage. Salvage itu nilai aset setelah penyusutan. Biasanya diberitahu di soal. Yang kelima itu ada period. Itu jangka waktu penyusutannya. Juga biasanya diberitahu di soal. Yang keenam ada rate, itu adalah persentase penyusutan. Yang ketujuh ada basis, perhitungan hari yang digunakan bersifat opsional. Kalau dia tidak ada diberitahu di soal, biasanya disesuaikan dengan 0. Ada juga yang bernilai 1, 2, dan 3. Lanjut. Ada Amor Link. Fungsi Amor Link itu, Amor Link dengan Amor Degree itu hampir mirip fungsinya itu, yaitu menghitung tingkat depresiasi. Kalau fungsi Amor Link itu digunakan untuk menghitung tingkat depresiasi setiap periode akuntansi. Fungsi ini menghitung penurunan atau depresiasi suatu aset secara langsung. Nah, pada rumus Amor Link ini biasanya besar depresiasinya itu tiap periodenya itu sama, berbeda dengan Amor Degree tadi. Rumusnya itu sama dengan Amor Link buka kurung cost titik koma debt purchase titik koma first period titik koma salvage titik koma period titik koma rate titik koma basis titik koma. Untuk keterangannya sama dengan Amor Degree. Nah, contohnya, mesin packing dibeli pada tanggal 5 Mei 2021 seharga 200 juta. Diperkirakan nilai mesin setelah 10 tahun sebesar 50 juta. Periode akuntansi berakhir per tanggal 31 Desember 2021. Rate sebesar 5%, hitung nilai depresiasinya dengan metode Amor Link dan Amor Degree. Nah, kita membuat diketahuinya. Katanya, mesin packingnya itu dibeli pada tanggal 5 Mei 2021. Berarti date purchase-nya
05 garis miring 05 garis miring 2021. Lalu dibeli seharga 200 juta, yaitu cost-nya berarti 200 juta. Diperkirakan nilai mesin 10 tahun, berarti periodenya selama 10 tahun. Lalu sebesar 50 juta. Jadi katanya pada nilai mesin 10 tahun itu sebesar 50 juta. Berarti itu residunya 50 juta, salvage-nya. Lalu periode akuntansinya berakhir per tanggal 31 Desember, jadi itu first period-nya. Lalu rate-nya sebesar 5%. Nah, kita masukin ke rumus yang ada di sini. Lalu dapat hasilnya 10 juta dan 6.900.000. Dan ini ada tabel simulasinya. Sekarang kita akan menjelaskannya melalui Excel. Nah, tadi kan kita sudah melihat ini, sudah membuat diketahuinya. Ini kalau biasanya cost itu kita buat dia sebagai currency. Lalu kalau date purchase itu kita buat di sininya harus pakai date, ini juga date, ini currency juga biar dapat dihitung. Lalu periodenya ya udah 10 aja dan sudah. Nah, kita mau menggunakan rumus Amorling. Sama dengan Amorling. Buka kurung. Kan di sini sudah ada diberitahu cost-nya berapa? Kita tekan aja B1 titik koma date purchase-nya mana? Di sini. Di B2 titik koma first period-nya kita buat di sini juga titik koma salvage-nya di B4 kita tekan lagi. Lalu kita buat titik koma, lalu period-nya itu di B5 kita titik komain lagi, rate-nya 5%, titik koma dan basisnya 0. Kita tutup kurung, lalu enter. Dapat hasilnya tuh kita currency-kan 10 juta. Ini untuk Amorling. Kalau untuk Amor Degree kita coba ya. Sama dengan Amor Degree. Nah, cost-nya sama seperti yang tadi. Titik koma, titik koma, lalu B4, titik koma, B5, titik koma, B6, titik koma, dan B7, titik koma. Kita tutup kurungkan lalu enter. Di sini dapatnya hasilnya 6.514.000. Itu Amor di Greek. Lalu kita buktikan dengan sebuah tabel. Itu pembuatannya sama. Kita lihat saja di ini. Di sini tabelnya, tabel simulasinya. Tadi kan kita pada periode ke-10 pada Amorling kita dapat nilainya 10 juta. Dan pada Amor Degree kita dapat 6.514.000. Nah, untuk menghitungnya ini sesuai rumusnya tadi. Ini tabel simulasi saja. Pada Amorling tadi kan rumusnya sama, tapi menggunakan periode 0. Jadi yang periode 10 yang sebelumnya, yang di sini kita buat 10, kita ganti jadi 0. Lalu udah nanti dapat hasilnya 6.555.000. Mengapa hasilnya ini berbeda dengan yang lainnya? Karena pada periode pertama kan itu dimulai dari tadi tuh bulan 5 Mei 2021. Jadi periodenya itu hanya
nggak sampai 1 tahun, sampai 31 Desember, hanya hampir 7 bulanan. Tapi kalau di sini kan dia dimulai dari 31 Desember kan penutupannya yang dari periode 0. Jadi di sini dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi ini semua sama. Dan ini juga nggak full periode totalnya. Lalu untuk mencari residunya itu dengan cara tadi kan nilai harga barang awal itu 200 juta. Jadi 200 juta dikurangi 6 juta ini mendapatkan hasil seperti di 193.444.000. Lalu untuk yang periode kedua sama dengan tadi, kita masukin tetapi dengan periode ganti periodenya jangan jadi 1. Lalu untuk mendapatkan residunya itu kita mengurangkan dari residu pertama dikurangin dengan depresiasi periode kedua. Nanti akhirnya mendapatkan pada periode ke-10 10 juta. Lalu nanti total amorlingnya itu sebesar 150 juta. Jika ditambahkan dengan residu terakhir akan sama dengan harga awalnya. Lalu untuk amordigrik sama, kita tinggal mengganti dengan periode 0. Lalu untuk mendapatkan residunya tinggal 200 juta kurang periode pertamanya. Lanjutkan seperti itu. Lalu total amordigrik ini akan sama dengan total amordigrik tambah residu ini akan sama dengan 200 juta. Seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik teman-teman, sekarang saya akan membahas 3 fungsi dalam Microsoft Excel, yaitu ada fungsi COP-DBS, COP-DAYS, dan COP-DAYS NC. Nah, ketiga fungsi ini digunakan dalam menganalisis keuangan, terutama untuk obligasi dengan pembayaran kupon berkala. Oke, mari kita bahas satu persatu dari fungsi tersebut. Yang pertama ada fungsi COP-DBS. Fungsi COP-DBS ini digunakan untuk menghitung jumlah hari dari awal periode kupon hingga tanggal penyelesaian. Nah, rumus dari COP-DBS adalah sama dengan COP-DBS, settlement, koma atau titik koma, maturity, koma atau titik koma, frekuensi, koma atau titik koma, basis. Nah, koma atau titik koma ini disesuaikan dengan laptop atau device masing-masing. Nah, dari keterangannya, settlement adalah tanggal penyelesaian transaksi atau tanggal pembelian obligasi. Maturity adalah tanggal jatuh tempo obligasi. Frekuensi adalah frekuensi pembayaran kupon per tahun. Kode 1 untuk tahunan, kode 2 untuk setengah tahunan, kode 4 untuk triwulanan. Nah, yang terakhir ada basis. Basis ini bersifat opsional, jadi boleh mengisinya dan boleh tidak. Jadi tidak wajib mengisi. Kalau tidak menulis argumen basis, maka Excel akan otomatis memakai nilai default. Nah, basis ini adalah metode perhitungan dari Deacon basis. Oke, yang kedua ada fungsi COP-DAYS. Fungsi COP-DAYS ini digunakan untuk menghitung jumlah total hari pembayaran kupon. Rumusnya sama dengan COP-DAYS, settlement, titik koma, maturity, titik koma, frekuensi, titik koma, basis. Keterangannya masih sama ya. Terus yang terakhir ada fungsi COP-DAYS NC. Nah, fungsi COP-DAYS NC ini digunakan untuk menghitung jumlah hari dari tanggal penyelesaian atau settlement hingga tanggal kupon berikutnya. Nah, rumus dari COP-DAYS NC adalah sama dengan COP-DAYS NC, settlement, titik koma, maturity, titik koma, frekuensi, titik koma, basis. Oke, kita bakal langsung ke contoh penerapannya. Jadi kita akan masuk pada contoh penerapan atau studi kasus ketiga fungsi ini. Nah, di sini ada seorang investor membeli obligasi pemerintah pada tanggal 15 Maret 2024. Data obligasi yang dibeli adalah sebagai berikut. Tanggal penyelesaian atau settlement 15 Maret 2024,
tanggal jatuh tempo atau maturity 31 Desember 2026, kemudian frekuensi pembayaran kupon 2 kali per tahun atau setiap 6 bulan. Nah, jadi frekuensinya ini adalah 2 ya kodenya. Terus yang terakhir ada basis perhitungan hari atau aktual per aktualnya. Jadi basisnya adalah 1. Kemudian investor ingin mengetahui berapa hari yang sudah berlalu sejak awal periode kupon hingga tanggal pembelian. Nah, ini menggunakan fungsi COP-DBS. Kemudian yang kedua, investor ingin mengetahui berapa total hari dalam satu periode kupon penuh. Ini menggunakan fungsi COP-DICE. Dan yang terakhir, investor ingin mengetahui berapa hari tersisa dari tanggal pembelian hingga pembayaran kupon berikutnya. Nah, ini menggunakan fungsi COP-DICE-NC. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita langsung menggunakan rumus berikut. Oke, seperti rumus yang di sini yang sudah dijelaskan tadi. Oke, kita langsung masukkan aja sama dengan COP-DICE karena kita mencari hari yang sudah berlalu. Jadi kita menggunakan COP-DICE, kemudian settlement titik koma maturity titik koma frekuensi titik koma basis. Oke, tutup. Nah, hasilnya adalah 75. Nah, jadi hari yang sudah berlalu sejak awal periode kupon hingga tanggal pembelian berikutnya ini adalah 75 hari. Oke, kemudian untuk mengetahui total hari dalam periode kupon penuh, kita bisa menggunakan fungsi COP-DICE. Dengan COP-DICE settlement titik koma maturity titik koma frekuensi titik koma basis. Kemudian kita mendapatkan 182 hari. Jadi total hari dalam satu periode kupon penuh itu 182 hari. Nah, yang terakhir adalah hari yang tersisa dari tanggal pembelian hingga pembayaran kupon berikutnya. Ini kita menggunakan fungsi COP-DICE-NC. COP-DICE-NC. Oke, kemudian settlement titik koma maturity titik koma nah, kita mendapatkan 107 hari yang telah tersisa, hari yang tersisa. Oke, untuk materi berikutnya adalah fungsi COP-NCD. Nah, apa sih itu fungsi COP-NCD itu? Jadi COP-NCD itu adalah coupon next cash date yang biasa digunakan untuk memberitahu kapan kita akan membayar bunga kupon yang terdekat atau setelah hari Anda membayarnya. Ya, jadi di sini ada rumus COP-NCD yang menggunakan sama dengan COP-PNCD, statement dan maturity, frekuensi dan basis. Nah, apa itu statement? Jadi statement itu adalah tanggal di mana Anda membeli dan berhak memulai atas bunga tersebut. Dan untuk maturity yaitu tanggal jatuh tempo atau kadaluarsanya. Oke, untuk yang ketiga frekuensi. Nah, frekuensi ini apa? Jadi frekuensi ini jumlah pembayaran kupon per tahun yang menggunakan simbol 1, 2, dan 4. Jadi 1 itu apa? Jadi 1 itu adalah untuk tahunan. Dan 2 itu apa? Jadi 2 itu untuk semi tahunan atau setiap 6 bulan. Dan 4 itu apa? Jadi 4 itu untuk menandakan pembayaran setiap 3 bulan. Oke. Untuk basis, apa itu basis? Basis adalah tipe perhitungan hari yang digunakan. Misal 0 US 30 per 360. Jadi 30 ini apa? Ini 30 adalah hari. 30 dalam 1 bulan itu ada 30 hari dan 1 tahun itu adalah 360 hari.
Oke, bagaimana cara menggunakan rumus tersebut? Oke, next slide. Jadi rumus tersebut kita misal Anda membeli sebuah obligasi pada 15 Mei 2025. Obligasi tersebut akan jatuh tempo pada 31 Desember 2030 dan kupon dibayarkan semi tahunan. Maka dia frekuensinya akan 2. Yang untuk basis kita menggunakan basis standar atau basis 0. Oke, kita masukkan saja yuk rumusnya sama dengan copy NCD. Setelah itu statementnya. Nah, statement ini adalah 15 Mei 2025. Kita masukkan saja. Terus untuk mentally itu 31 Desember 2030. Dan untuk frekuensinya kita memakai 2 karena dia semi tahunan. Dan basisnya 0. Oke. Nah, di sini saya menjelaskan kenapa tahunnya di depan jadi Excel saya mengalami error. Jadi hasilnya itu seharusnya 30 bulan 6 2025. Oke, untuk fungsi selanjutnya adalah COP6. COP6 ini adalah COP number yang digunakan untuk memberitahu Anda total berapa kali Anda akan menerima pembayaran bunga dari hari pembelian sampai jatuh temponya. Oke, untuk rumusnya atau sintaksnya itu kita menggunakan sama dengan COP number. Sama seperti yang sebelumnya, kita pakai statement, menturi, frekuensi, dan basis. Oke, kita langsung saja ke contohnya karena rumus ini sama dengan yang sebelumnya. Oke, di sini kita menggunakan fungsi COP number. Misal Anda membeli sebuah obligasi pada 15 Mei 2025 dan obligasi tersebut akan jatuh tempo pada 31 Desember 2030. Dan kupon yang dibayarkan semi tahunan kita gunakan basis perhitungan 0 standar. Oke, setelah itu kita akan menggunakan statementnya di sini. Karena frekuensinya 2, kita akan menggunakan sama dengan COP number. Setelah itu buka kurung, kita masukkan statementnya tanggal 15 bulan 5 2025 dan menturi date-nya dan frekuensi. Dan untuk basisnya kita menggunakan 0, jadi kita terus tulis. Dan untuk pembayarannya dan total pembayaran yang harus dibayar itu perhitungannya yaitu 12 kali. Oke, sekian. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.